textbook, ya. Jangan textbook, ya. Jadi kita jangan textbook sehingga nanti kuliah kita ini nanti pekan depan itu masuk bulan puasa. Ya, pekan depan tuh kita jadwalnya ngabuburit. Ya kan? Betul nggak? Nah, kalau udah ngabuburit, lapar, ya, nunggu beduk. Terus presentasi nggak menarik, bubar udah. Yang ngajar males, yang dengerin males. Ya. Ya. Tapi di Jadi jadwal libur itu Ustaz. masa sih? Tahun kemarin masuk itu terus uji. Kalau di kalender akademik yang terbaru tahun semester ini, Sat, insya Allah free dulu, Sat, libur, Sat. Ya udah. Berarti ente seneng, aneh seneng berarti ya. Siap, siap. Sebenarnya kalau nggak ada kegiatan puasa juga nggak enak juga sebenarnya. Kemarin kan saya ngajar kelasnya Kevin tuh, ngajar kelasnya siapa tuh, S1 juga kayak gini. Seru juga, malah selesai ngajar langsung beduk gitu. Tapi saya salut deh, anak UIJPA ini beda. Saya ngelihat karena saya ngajar juga di Muhammadiyah, ngajar di beberapa kampus ya, Pernabedika juga saya ngajar. Keinginan tahuannya lumayan bagus gitu ya, dan adabnya lumayan lah bagus gitu. Itu yang penting kan, adab sebelum ilmu, adab gitu ya, lumayan lah gitu. Better gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau memang libur ya udah kita libur gitu ya. Untuk presentasi nanti bisa juga di grup. Kalau mau bikin grup boleh. Nanti kuliah itu nggak harus juga tatap muka nanti gitu ya. Nanti ada materi-materi yang baik atau video-video baik bisa saya share gitu ya, karena kaitan dengan SDM nih berubah banget ya. Saya tuh orang penasaran juga kalau ada ilmu baru, saya orangnya searching gitu ya, share, sehingga nanti belajar itu nggak hanya kayak tatap muka gini. Nanti saya kirim ebook 1 ya, tolong baca tuh bukunya blogger Yodi Antariksa, nanti saya kirim itu, bahasanya ringan renyah. Jadi anak-anak mungkin pada teman-teman bisa baca beberapa pengalaman pengembangan SDM di Google, di Apple gitu ya. Kayak nggak kayak dulu lagi kan, ya SDM itu hierarkis banget ya, tapi sekarang lebih dinamis dan agile. Agile itu nanti kita bahas. Oke, ini untuk pengantar saja. Nanti presentasi juga ada presentasi bahas, ya presentasi bahas gitu. Jadi kuliah kita nggak monoton gitu ya. Jadi 2 arah, nggak saya ngomong, tapi juga teman-teman boleh berpartisipasi. Yang terakhir, selama proses presentasi juga jangan kayak kuburan gitu ya, diem semua gitu ya. Kalau terlintas nih, kadang-kadang pertanyaan itu muncul pas kalau ditanya sudah selesai, ada pertanyaan, agak ada pertanyaan pasti, karena udah kelewat, ketutup memorinya dengan info-info baru di akhir. Nah, solusinya apa? Tulis chat, kolom chat. Nah, nanti Kang Salman boleh tuh bantuin saya jadi moderator, ya. Ya Kang Salman nanti bacain. Ya, Gitu. Sat, ya. Siap. Siap ya Kang Salman ya. Siap. Nah, kali aja ntar jadi host, host TV, ya. Dibayarnya mahal nanti. Oke, terima kasih. Silakan Kang Salman. Grup 1 siapa? Grup 2 siapa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Pemakala pertama, kultum kita yang pertama, boleh. Acung. Saudari Nida Ulhasanah dan sama Nur Aini. Nur Aini ya. Oke. Baik, bisa disampaikan. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. PPT dan makalah ada yang bantu share screen? Gimana? Saya belum buka. Ya boleh sambilan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkumpul pada sore hari ini. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Pak dosen, Pak Rahmat Hidayat MPDI, dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, dalam pembahasan materi hari ini, saya Nidaul Hasana, NPM 3119178, dan rekan saya Nur Aini dengan NPM 3119062 akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Kepada Saudari Nur Aini, dipersilakan. Nur Aini, suaranya belum diaktifkan. Suaranya ya? Enggak. Biasa di-unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM ini menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia ini memegang peran penting dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintahan, industri, pendidikan, dan sebagainya. Manajemen sumber daya manusia sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan dan efisien sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Secara garis besar, manajemen sumber manusia memberikan berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, biaya kepemimpinan. Yang kelima, kemampuan belajar dalam beradaptasi. Pendapat ahli lain tentang pentingnya MSDM ini dapat disoroti dari berbagai perspektif, diantaranya perspektif politik, yang kedua perspektif ekonomi, yang ketiga perspektif hukum, yang keempat perspektif sosio-kultural, yang kelima perspektif administrasi, yang keenam perspektif teknologi. Sumber daya manusia ini menjadi sangat penting untuk dikelola dengan baik jika organisasi ingin terus maju. 4 manfaat dan 6 perspektif yang dikemukakan ahli semakin menggambarkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Next, tantangan manajemen sumber daya manusia. Di lingkungan perusahaan atau organisasi, Departemen Sumber Daya Manusia merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berada. Dua dari banyak masalah lingkungan yang paling signifikan dihadapi oleh para manajer atau pimpinan dan Departemen Sumber Daya Manusia adalah masalah manajemen sumber daya manusia internasional dan pemerintah. Tantangan-tantangan yang dihadapi manajemen sumber daya manusia adalah tantangan eksternal, tantangan internal, dan tantangan global. Tantangan internal yaitu muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan diantaranya adalah finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Tantangan manajer sumber daya manusia saat ini dan mendatang adalah muncul isu-isu keberagaman di tempat kerja, perubahan tuntunan dari pemerintah, perubahan di tempat kerja, perubahan struktur organisasi, perkembangan teknologi khususnya teknologi informatika, dan isu pendekatan manajemen yang cenderung ke arah pemberdayaan karyawan dan tim kerja mandiri. Tantangan eksternal yang kedua, yaitu lingkungan eksternal yang sering dihadapi manajemen sumber daya manusia mencakup perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya,
pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra. Yang ketiga yaitu tantangan global. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat dalam bisnis, yang menuntut perusahaan untuk lebih beradaptasi, mempunyai ketahanan, melakukan perubahan arah dengan cepat, dan memusatkan perhatiannya kepada pelanggan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mida Ulhasana. Adanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Aktivitas manajemen sumber daya manusia ini adalah sebagai tindakan yang diambil untuk menyediakan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi. Aktivitas sumber daya manusia ini berupa program tantangan yang dirancang untuk merespon tujuan sumber daya manusia dan dikelola untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam aktivitas sumber daya manusia. Yang pertama, ada manajemen SDM yang efektif, yaitu manajemen sumber daya yang efektif, yaitu yang berorientasi ke masa depan dan proaktif. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia yang efektif, yang berorientasi pada tindakan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia haruslah memperlakukan karyawan sebagai individu dan merancang program yang sesuai dengan keunikan masing-masing individu. Manajemen sumber daya manusia yang efektif itu nggak harus terfokus pada kesalahan di masa lalu. Jadi manajemen sumber daya manusia ini menempatkan upayanya, menggunakan anggarannya, dan mengerahkan tenaganya pada aktivitas yang dirancang untuk menyediakan bagi perusahaan sekumpulan orang yang terlatih dengan baik, dikembangkan dengan baik, termotivasi, dan terlindungi dari bahaya, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Fokus utama manajemen sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi. Nah, kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi yaitu dengan memastikan aktivitas SDM mendukung usaha organisasi yang terfokus pada produktivitas, pelayanan, dan kualitas. Produktivitas di sini yaitu diukurnya dari jumlah output per tenaga kerja. Peningkatan tanpa henti pada produktivitas itu telah menjadi kompetensi global. Lalu produktivitas ini tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh usaha, program, dan sistem manajemen. Yang kedua ada kualitas. Kualitas di sini yaitu kualitas suatu barang dan jasa itu akan sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Bila suatu organisasi memiliki reputasi sebagai penyedia barang atau jasa yang kualitasnya buruk, itu bisa perkembangan dan kinerja organisasinya juga akan berkurang. Lalu yang ketiga ada pelayanan. SDM ini sering kali terlibat dalam proses produksi barang dan jasa. Manajemen SDM ini harus disertakan pada saat merancang proses tersebut. Pemecahan masalah itu harus melibatkan semua karyawan dan tidak hanya manajer. Karena seringkali membutuhkan perubahan pada budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, dan kebijakan SDM. Lalu untuk mencapai sasaran aktivitas manajemen sumber daya, manajemen SDM ini harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan. Yaitu yang pertama ada perencanaan dan analisis SDM. Nah, aktivitas perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi pasukan dan permintaan akan tenaga kerja. Sedangkan aktivitas analisis dan penilaian selektif SDM itu juga penting dilakukan sebagai bagian dari menjaga daya saing organisasi. Yang kedua ada kesetaraan kesempatan bekerja. Nah, kepatuhan pada hukum dan peraturan kesetaraan kesempatan bekerja itu mempengaruhi aktivitas SDM lainnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen SDM. Contohnya kayak perencanaan SDM harus memastikan sumber tenaga kerja yang bervariasi untuk memenuhi jumlah tenaga kerja
yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Lalu yang ketiga, aktivitas yang lainnya ada perekrutan atau staffing. Nah, sasaran perekrutan ini ialah untuk menyediakan pasukan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Lanjut ke etika manajemen sumber daya manusia. Etika yaitu merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Dalam dunia bisnis etika ini memiliki peranan yang sangat penting. Ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi, bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika. Karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan, serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis dan yang dilakukan oleh karyawan. Perilaku yang kurang etis di sini itu kayak contohnya si karyawan minum minuman keras, terus penggunaan obat-obat terlarang di tempat kerja, penyalahgunaan email, lalu tidak melaporkan pelanggaran karyawan lain kepada manajemen, serta berbagai pelanggaran yang lainnya. Hal ini dapat menjadi sesuatu yang serius mengingat perilaku yang tidak etis dapat menjurus ke arah tindakan kriminal, serta perilaku lain yang merugikan perusahaan, baik finansial maupun non-finansial. Banyak sebab yang menjadikan perilaku yang tidak etis yang ditunjukkan karyawan tersebut muncul. Biasanya hal ini itu terkait pada karyawan individu, tapi tetap aja menyangkut keseluruhan proses dalam organisasi. Nah, dalam hal ini, manajemen SDM ini mempunyai peran penting untuk menjamin bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis karyawan. Manajemen sumber daya manusia ini memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis itu dapat dicegah. Baik, terima kasih. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Maaf. Terima kasih untuk pemakalah kita, Saudari Dinda Ulasana. Juga tadi ditemani oleh Nur Aini ya. Ini kita lanjut 2 pemakalah dulu, atau langsung kita buka sesi diskusi? Maaf, Ustadz. Oke. Diskusi dulu, biar nggak hilang. Baik. Silakan tadi dari penyampaian pemakalah pertama, kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di unmute. Di Fatimah atau Saudara Naga Kunadi, teman-teman yang lain, silakan. Gimana? Baik, saya coba bertanya kepada pemakalah berdasarkan pemaparan yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 tadi, saya coba menangkap ya bahwa dari yang dipaparkan tadi terkesan bahwa sumber daya manusia yang ingin diciptakan itu sebagaimana yang pernah kita dapatkan juga ketika mata kuliah telaah kurikulum gitu, apalagi dengan adanya kurikulum MBKM sekarang gitu, yang mana menyiapkan kompetensi lulusan yang hard skill dan soft skillnya itu untuk keterampilan atau untuk mendorong mahasiswa itu memiliki kompetensi yang untuk siap memasuki dunia kerja. Sehingga dari pemaparan manajemen SDM tadi kok kayaknya terkesan kita itu manajemen yang dipaparkan itu seperti mencetak manusia itu untuk bekerja gitu. Apakah manajemen SDM itu memang tujuannya hanya untuk itu gitu? Padahal kan
kalau kita lihat dari bakat manusia, kemudian hobi manusia, itu kan banyak itu segmen-segmennya sebenarnya. Apakah memang manajemen SDM itu hanya untuk arahnya itu ke situ gitu? Terima kasih. Oke, baik. Bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Bagaimana Nur Aini dan Nida Ulasana? Poinnya dapat dipahami atau perlu disampaikan kembali pertanyaannya? Iya, sudah kok. Makasih. Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang lain mungkin dari teman-teman. Mau nanya dong? Fitri mau bertanya? Iya, boleh. Oke, siap-siap. Yuk, sampaikan. Bagaimana sih caranya kita mengembangkan sumber daya manusia nih di suatu perusahaan? Dah, terima kasih. Oke, 2 pertanyaan sudah kita terima. Boleh disampaikan jawabannya dari pemakalah, baik dari pertanyaan Naga Kunadi atau pertanyaan dari Saudari Fitriani. Atau ada tambahan pertanyaan? Jika diperkenankan, nggak apa-apa. Dari teman-teman. Coba kita cukupkan dulu 2 ya, nanti bisa kita buka sesi lagi. Gimana? Boleh dari pemakalah? Mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Fitrian. Aduh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitriani, yaitu bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu kita dengan melakukan pembinaan terhadap karyawan. Karena tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar para karyawan tersebut mengerti tentang mengapa dalam sebuah perusahaan ada aturan yang berlaku. Yang kedua itu dengan cara pelatihan. Kita harus melatih karyawan tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu dengan cara penghargaan. Saat ada karyawan yang terbaik, kita harus memberikan penghargaan terhadap saat ada karyawan yang baik yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita harus beri penghargaan tersebut kepada karyawan yang memiliki prestasi itu. Terus kita juga harus memberikan pendidikan, karena pendidikan ini penting di dalam sebuah perusahaan terhadap karyawan agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Atau apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan.
Silahkan, dipersilahkan yang ingin menambahkan atau Nidaul Hasanah. Gimana Saudari Nidaul Hasanah? Ada yang mau ditambahkan? Dari tadi jawaban Saudari Nur Aini mungkin dilengkapi atau dikembangkan boleh. Di chat Zoom ini juga ada pertanyaan ya. Buat pemakalah. Atau mungkin dari teman-teman dulu. Tadi dari jawaban Saudari Nur Aini. Tadi yang bertanya, halo Fitri. Gimana Fitri, sudah terjawab atau belum? Oke, kita pertanyaan yang... Dengan puasa. Oke. Oke, berarti cukup ya. Boleh di pertanyaan yang pertama. Kemudian sekaligus ini saya mau membacakan pertanyaan juga kepada Saudari Nidaul Hasanah maupun Nur Aini. Apakah SDM itu erat hubungannya dengan tingkat kesejahteraan ekonomi? Apakah SDM itu, sumber daya manusia itu erat hubungannya dengan tingkat kesejahteraan ekonomi? Nah, ini pertanyaan dari Saudara Abdul Muiz. Tadi maaf, Koko itu yang nanya mencetak pekerjaan ya, manusia SDM itu mencetak pekerjaan. Ya, jadi apakah memang manajemen SDM ini ya sebagaimana yang dipaparkan tadi arahnya itu memang hanya untuk mencetak karyawan gitu ya, pekerja gitu. Sebenarnya sih enggak, ada juga yang di dunia pendidikan. Jadi kalau di dunia pendidikan itu sebagai industri mencetak manusia terampil. Enggak hanya SDM itu enggak hanya di tentang pekerjaan gitu. Jadi kalau di dunia pendidikan itu ini sebagai industri mencetak manusia terampil, lalu seolah-olah menyampingkan sikap spiritual karakter kebangsaan. Karena kan jika pendidikan kalau dibangun untuk orientasi kerja, maka pendidikan nggak perlu diatur menggunakan kurikulum yang begitu rumit gitu. Gimana? Kok? Justru kaitannya kan tadi itu, kalau untuk memang untuk mencetak manusia yang terampil kan berarti ya intinya pekerja lagi gitu. Iya, ini kan bahwa kan membangun sumber daya SDM itu kan sangat terkait dengan membangun SDM itu kan baik terkait dengan berbagai potensi yang ada baiknya secara jasmani dan rohani. Itu nggak sekedar dijejal, nggak sekedar hanya pengetahuan, tapi juga bisa membangun karakter kemanusiaan yang berbasis keberadaban. Jadi sehingga SDM ini bukan menyiapkan pekerjaan aja gitu, namun sebenarnya menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas, terampil, sama berkarakter Indonesia. Bagaimana Saudara Naga Kunadi? Belum terjawab atau sudah? Atau yang lainnya Ya. bisa ditambahkan Boleh, atau diperjelas. Saudara Ilyas nih, mau ditambahkan. Ya gini Pak, saya tambahkan ya. Kalau Pak Nadi kan melihat bahwa yang dimaksud tadi itu saya nangkap bahwa tujuan kurikulum sekarang kan gitu ya. Tujuan kurikulum sekarang, pendidikan sekarang tujuannya pasti tadi ada pertanyaan itu apakah hanya untuk mencetak generasi sebagai pekerja kan gitu Pak ya, intinya ya gini Pak, yang saya tangkap tadi saya baru baca Pak tentang manajemen kurikulum
SDM yang Merdeka Belajar, kalau dilihat sekilas gitu Pak, sekilas tujuannya itu emang benar mencetak generasi yang terampil Pak, yang tadi telah disebut. Tapi dalam konteksnya ini bahwa seorang guru itu bukan sebagai tujuan utama untuk mencetak sebagai karyawan Pak. Tapi guru itu membentuk karakter. Karakter bagaimana si anak ini bisa berpola. Jangan hanya sebagai pekerja saja, tapi sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan intinya emang benar, kalau secara global intinya emang kompetensi Pak, itu Merdeka Belajar ini, itu kurikulum sekarang. Akan tetapi seorang guru lah yang akan membuat karakter si anak itu hingga bagaimana supaya bermanfaat bagi orang lain Pak. Nggak hanya mencetak sebagai karyawan. Emang benar gitu kan, cara polanya ada langsung ada Material. fulus gitu kan Pak, uang, money, material, ada metode, ada mesin gitu, ada market. Tujuannya kan pasti market Pak, ujung-ujungnya gitu kan. Gitu tujuannya ujung-ujung market. Emang dicetak untuk sebagai karyawan gitu. Nah, ujungnya nanti kita nggak tahu bahwa persaingan dunia itu semakin ketat Pak. Gitu kan. Sekarang polanya juga udah beda Pak, SDM yang dicanangkan oleh lembaga pendidikan ini gitu. Tapi kan itu tidak lepas dari unsur yang lain gitu, unsur agama supaya bermanfaat. Dan juga nyambung dari, saya tambahkan dari pertanyaan Fitri itu, untuk mencetak generasi SDM yang baik ialah bagaimana seseorang itu dilihat dari pola kerjanya gitu. Dari pola dia pada saat menimba ilmu di satuan pendidikan. Kalau seandainya polanya terlihat tidak bagus, maka akan dievaluasi lagi. Kan setiap tahun itu ada evaluasi dalam kantor. Nah, kita lihat kinerjanya apakah dari segi kinerjanya, contohnya dalam mengerjakan sesuatu itu baik atau tidak, gitu. Apakah kehadirannya baik atau tidak, bisa dilihat polanya. Untuk itu, tidak hanya mencetak generasi kurikulum Pak untuk ini, karena emang tujuannya yang banyak yang saya baca buku itu jadinya dia hanya tahu sebagai mesin saja Pak, sebagai mesin saja untuk kurikulum sekarang gitu. Tidak ada pembentukan karakter, hanya beberapa. Dia yang hanya tahu inovasi. Makanya diharapkan pentingnya peran kita sebagai guru yang membentuk karakter tersebut sebelum terjun ke lapangan. Terima kasih Pak, itu saja. Oke, sangat terpaparkan. Oke, dari Pak Naga gimana? Saudara Naga Kunadi? Atau malah menimbulkan ke pertanyaan-pertanyaan lain? Kita sudah jelas.
masih agak belum kurang jelas kayaknya. Oke, Izin menambahkan boleh, Pak Salman? silakan saudara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan dari Panaga, sebenarnya yang dari sudut pandang saya itu memahami dari pertanyaan Panaga itu yaitu apakah SDM itu hanya terfokus untuk mencetak karyawan industri yang terampil. Kalau yang saya pahami, cakupan dari SDM itu, sumber daya manusia itu bukan hanya sebatas karyawan industri. Kita menjadi seorang guru kelak itu juga termasuk daripada sumber daya manusia. Instansi sekolah akan menjadi baik jika SDM di sekolah tersebut itu terampil. Jadi cakupannya itu bukan hanya karyawan-karyawan yang bekerja di industri. Di semua instansi, karyawannya jika terampil, maka instansi tersebut pasti akan berjalan dengan baik. Jadi bukan terfokus pada karyawan industri ya Pak. SDM ini mencakup semuanya. Baik itu pekerja di sekolah, kita sebagai seorang guru juga termasuk SDM. Makanya seorang guru menjadi SDM yang baik itu adalah seorang guru yang memahami materi-materi yang akan kita sampaikan. Itu kan sesuai dengan pemaparan yang telah dijelaskan tadi. Itu aja sih. Baik, makasih saudara Subhan Amir. Gimana dari penanya atau pemakalah? Boleh dilanjut, Panaga gimana? Mungkin lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Pertanyaan yang ada di chat Zoom nih, pemakalah. Yang tadi apakah SDM itu ada hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi? Hubungan SDM sama kesejahteraan ekonomi ya. Kalau misalnya ngambil contoh dari negara Indonesia itu ada hubungannya ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kayak contohnya itu terletak pada pengelolaan sumber perekonomian negara. Jadi kalau SDM berkualitas tinggi itu akan mampu mengelola sumber perekonomian negara dengan optimal. Gitu. Jadi kalau misalnya SDM-nya berkualitasnya rendah, itu cenderung kurang optimal dalam mengelola aset negara. Sumber perekonomian yang dimaksud ini kayak contohnya sumber daya alam, pajak, perusahaan milik negara, dan lainnya. Jadi kalau misalnya dalam negara ini SDM dan perekonomian itu berhubungan erat. Izin bertanya. Iya. Nah, kalau ada kalau negara punya aset, kalau negara tidak punya aset berarti itu tidak bisa dikembangkan SDM. Iya. Jawabannya iya atau gimana nih? Gimana Nuraini? Enggak, saya ini kepingin apa maksudnya? Apa sih hubungannya? Karena ada istilah begini. Ada istilah di kalangan kita itu kan ladana ladaya ya. Ladana ladaya. Nggak ada dana, nggak ada daya. Jadi ladana ladaya. Jadi hanya tapi banyak ya di luar itu katakanlah kita kiblatnya kalau SDM bagus itu Amerika, kan belum tentu juga kadang-kadang. Karena karakter di sono ya kita juga tahu, sama-sama tahu yang di sepengetahuan saya di Arab ya. Arab itu negara kaya tapi SDM-nya rendah. Sampai mengimpor SDM dari luar negaranya gitu. Nah, kalau jawabannya sama tadi, kalau SDM-nya bagus, mampu mengelola aset negara dengan baik. Kalau negara tidak punya aset, berarti SDM-nya tidak bisa dinaikkan dong. Itu, mohon. Gimana, pemakalah? Boleh dilanjut. Nanti kalau berdasarkan pemahaman saya nanti bisa nyambung sama pertanyaannya Pak Muiz ini. Jadi kebetulan saya dulu kan lulusan SMEA ya. SMEA udah nggak ada sekarang.
Ya, kalau dulu ketika berbicara tentang manajemen itu kan berasal dari kata manage. Manage itu artinya mengatur gitu. Manajemen itu ya kemampuan untuk mengatur. Jadi manajemen SDM itu kalau yang saya pahami itu kemampuan kita mengatur sumber daya yang tersedia gitu. Sehingga kalau menurut saya jangan sampai diarahkan untuk menjadi karyawan gitu. Makanya kalau dari paparan tadi saya merasa kok kayaknya manajemen SDM kayaknya kita diarahkan untuk jadi karyawan gitu. Padahal kalau kita memiliki kemampuan mengelola SDM itu, nanti pertanyaan Pak Muiz bisa terjawab. Seperti Jepang itu nggak punya sumber daya alam yang mumpuni, tapi mereka termasuk negara kaya gitu. Itu jadi kemampuan kita mengolah sumber daya manusia itu pun nanti bisa punya kaitan terhadap kesejahteraan gitu. Jadi lagi-lagi sumber daya alam itu nomor 2 kalau menurut saya. Yang nomor 1 itu justru sumber daya manusia itu. Karena alam ini dari dulunya nggak ada manusia juga sudah kaya bumi ini gitu, sudah kaya gitu. Dan manusia itu yang nantinya sebagai pengelolanya. Kalau manusia itu walaupun hidup di negeri yang tidak memiliki sumber daya alam yang mumpuni, kalau dia memiliki sumber daya manusia yang hebat, itu akan bisa mempengaruhi kesejahteraan gitu. Cuma ya tadi yang saya tanyakan tentang kok kita terkesan diarahkan menjadi karyawan, itu yang jadi pertanyaan saya gitu. Mungkin makasih. Oke, baik. Gimana, saudara atau pemakalah, saudara teman-teman yang lain? Mungkin dari teman-teman. Apa tuh? Ada yang mau bantu jawab atau menambahkan? Oke, Bang Ilyas, silakan. Saudara Muhammad Ilyas. Kalau ini mah pertanyaan udah terlihat jelas gitu antara hubungan SDM sama kesejahteraan ekonomi. Contohnya jangan jauh-jauh Pak, itu tingkat pendidikannya aja dari SD, SMP, SMA itu jauh Pak. Kecuali Pak seseorangnya yang mau berubah Pak gitu. Contohnya dia pendidikan SD kan, kita lihat keseluruhannya, dilihat dari itunya kan cuma hanya bisa baca tulis Pak. Tapi kecuali kalau dia punya kemampuan tinggi, dia bisa berinovasi, jelas tentu Pak akan mengubah hidupnya. Contohnya, karena ya semakin orang berilmu itu pasti tingkatan ekonominya akan sejahtera Pak. Nggak jauh-jauh banget sih, contohnya yang almarhum Pak Prof. B.J. Habibie gitu kan, dia punya ilmu SDM, dia termasuk orang hebat kan, tidak, maksudnya dulu tidak diambil sama negara kan, akhirnya beliau terbang ke Jerman, diambil hasil karyanya, dipatenkan di sana, diakui. Itu kan yang setingkat udah profesor gitu kan. Banyak Pak yang contohnya emang kalau saya iya jawabannya sangat-sangat erat Pak gitu. Sangat terang, karena dan juga tergantung tingkat pemahaman, kemampuan, kemauan, dan skill yang dia miliki, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, jelas ya. Dari tambahan tadi dari saudara Muhammad Ilyas sebagai pelengkap dari pertanyaan
Saudara Abdul Muiz, atau mungkin mau disanggah, Saudara? Boleh. Oke, ada ACC. Mungkin ada tambahan dari dosen pengampu, Ustaz Rahmat Hidayat. Saya nanti di akhir. Lanjut Baik, grup 2 dulu. Oke, baik. Silakan pemakalah kedua disampaikan argumentasinya. Untuk kultumnya, kultum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan makalah kami yang berjudul Tahapan Perkembangan Manajemen Manusia. Baik, yang pertama yaitu ada tahapan pra-manajemen personalia. Pada tahap ini, titik berat itu kegiatan perusahaan pada produksi. Pandangan mengenai manusia itu masih dilihat sebagai faktor produksi mesin. Situasi permintaan akan barang masih di atas kemampuan penawaran. Masa ini dinamakan sebagai masa ekonomi kelangkaan, yang artinya berapapun jumlah barang yang dihasilkan akan habis terjual. Dalam kondisi ini, muncullah rumusan Jean-Baptiste Say, yaitu supply create its own demand. Penawaran dengan sendirinya akan menciptakan permintaan. Organisasi bisnis pada masa ini masih relatif sederhana, tidak memerlukan banyak perubahan dan relatif statis, sehingga pengelolaan manusia dalam perusahaan belum mendapat tempat. Bahkan dapat dikatakan masih terpuruk di tempat yang gelap dan tidak terhormat. Tahap pra-manajemen personalia ini berlangsung pada tahun 1800 sampai 1900 saat munculnya serikat buruh. Kemudian yang kedua, tahapan manajemen personalia. Dengan mulai munculnya serikat buruh, banyak perusahaan yang mulai memperkenalkan sekretaris kesejahteraan yang kegiatannya menangani masalah pendidikan karyawan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Timbulnya pertentangan yang keras antara buruh dan majikan di negara industri memperlihatkan bahwa manusia membutuhkan penanganan tersendiri. Cara pandang pun berubah. Man-machine sudah ditinggalkan orang karena tidak mampu lagi menjawab tuntutan yang berkembang pada saat itu. Cara pandang baru terhadap manusia itu disebut dengan neuropsychological machine, yang artinya manusia tidak boleh lagi diperlakukan seperti mesin yang bila sudah tidak dibutuhkan bisa dibuang begitu saja. Pada saat itu biaya buruh dilihat sebagai biaya produksi. Maka demi itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menekankan serendah mungkin biaya produksi. Puncak tahap kedua ini terjadi sejalan dengan cepatnya perkembangan penggunaan organisasi divisional. Pada saat itulah diterapkan analisis jembatan seleksi, program pelatihan, dan sebagainya. Singkatnya, pada saat itu diterapkan pengelolaan karyawan yang sudah profesional dan tidak sederhana lagi. Selanjutnya oleh Saudara Fitriani, silahkan. Oke, baik. Selanjutnya, tahapan manajemen SDM. Perkembangan zaman yang terus melaju membawa perubahan pada tuntunan yang dihadapi perusahaan agar tetap mampu bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu, upaya meningkatkan semangat kerja menjadi acuan perusahaan. Pada saat inilah banyak diterapkan pendekatan fisiologi dalam manajemen. Dan pada tahap ini pula posisi jabatan manajer personalia yang paling baik adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan fisiologi. Perkembangan lain adalah munculnya suatu pandangan bahwa manusia bukanlah faktor produksi. Manusia harus dilihat sebagai sumber daya bagi perusahaan. Dalam tahap ketiga ini, pengelola SDM dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pemimpin tertinggi. Chief Executive Official atau CO sudah menyertakan pengelola SDM untuk didengar pendapatannya. Dengan demikian, manajer personalia duduknya berada di posisi sebelah kiri pimpinan. Selanjutnya, tahapan manajemen strategi SDM yang merupakan perubahan atas konsep perencanaan secara mendasar dari perencanaan rutin atau administratif menjadi perencanaan strategi.
Perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang berubah menjadi perencanaan strategis, strategic planning, disebut juga corporate planning, perencanaan rutin yang disusun berdasarkan proyeksi statik dan sebagaimana ditinggalkan orang pada saat ini muncul pemasaran strategi dan lainnya. Yang semuanya berbicara mengenai sesuatu yang bersifat strategik. Oke, yang selanjutnya ada 6 prinsip dasar manajemen strategi SDM. Yang pertama itu sumber daya manusia, yang merupakan faktor utama yang menentukan daya saing dengan memiliki budaya yang tepat, antara lain budaya belajar learning, kultur, perusahaan akan memiliki daya saing berkelanjutan bukan sesaat saja. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia terkait erat, bahkan merupakan bagian terpadu dengan perencanaan strategik atau perencanaan bisnis, yang artinya dalam proses penyusunan perencanaan strategik atau bisnis harus ada konfirmasi dari sisi sumber daya manusia. Yang ketiga, pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia merupakan hal yang terkait dengan kelangsungan hidup. Siapa yang memiliki sumber daya manusia yang kompetitif, maka dia akan memiliki daya saing yang kompetitif pula. Yang keempat, perencanaan SDM yang efektif bisa memberi jalan untuk melakukan pengkajian efektivitas saat ini dan dapat memprediksi kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan bukan hanya menyangkut jumlah ya, atau kemampuan dan sumber daya memperoleh SDM yang dibutuhkan, melainkan juga menyangkut nilai-nilai dan norma-norma perilaku seperti yang harus dimiliki SDM tersebut. Yang kelima, perencanaan SDM yang efektif akan mampu memberikan kontribusi terhadap efisien biaya dan utilisasi produktif dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang keenam, perencanaan SDM yang efektif juga akan mampu mengatasi dinamika perubahan lingkungan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dan pengaruhnya terhadap sumber daya manusia. SDM akan lebih mudah dikembangkan sehingga lebih tangguh dan lentur dalam menghadapi perubahan lingkungan. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk pemakalah atau penceramah kultum kita telah menyampaikan baik dari saudari Fitriani maupun Salsabila. Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa dilakukan secara langsung, bisa juga melalui chat. Di sini sudah ada satu pertanyaan. Bisa saya baca ya untuk pemakalah. Saya bantu. Bagaimana cara mengatasi karakter negatif soal atau terkait ya sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan? Oke, ada pertanyaan kedua di sini dari saudari Zahratul Aini. Tadi yang pertama dari Siti Fatimah. Mengapa perusahaan perlu memiliki pengembangan sumber daya manusia yang tangguh di dalam mendukung bisnisnya? Ya, mengapa perusahaan perlu memiliki pengembangan SDM yang tangguh di dalam mendukung bisnisnya? Boleh dijawab oleh pemakalah. Penceramah. Mau coba jawab pertanyaannya Siti Fatimah, boleh? Ya, oke, silakan. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi karakter negatif soal sumber daya manusia yang pertama menurut saya itu bisa melakukan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki serta sikap individu tersebut. Kemudian bisa melakukan pendidikan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya formal dan berhubungan langsung dengan karir mereka sendiri. Kemudian ada pembinaan. Tujuannya adalah mengembangkan sumber daya manusia di sebuah perusahaan tertentu sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia dari pembinaan ini. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Bagaimana Siti Fatimah? Atau mungkin bisa dilengkapi Fitriani? Karakter negatif, mungkin ketidakmampuan ya.
Belum. Gimana? Siti Fatimah? Atau mau ditambahkan, dilengkapi oleh teman-teman yang lain berkaitan pertanyaan saudari Siti Fatimah? Mau menjawab pertanyaan ini. Siap. Tadi mengapa ya perusahaan perlu memiliki pengembangan SDM yang tangguh di dalam mendukung bisnisnya? Sumber daya manusia salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Itu saja. Bagaimana Aini? Aini, boleh Fitriani disampaikan lagi ya Zaratul Aini. Sumber daya manusia kan sangat penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Oke, di sini ditanya lagi nih. Bisa jelaskan di mana letak pentingnya? Boleh dibantu. Atau dari teman-teman yang lain mau menjawab? Ya, tambahkan lah. Yuk, silakan. Tadi yang terakhir ya. Pentingnya sumber daya manusia yang itu ya nanti hasil kerjanya yang dicapai. Hasil kerjanya. Jadi ya SDM yang tangguh pasti akan menghasilkan sesuatu hasilnya yang terbaik. Nggak mungkin suatu perusahaan itu merekrut orang yang terbaik gitu. SDM tangguh itu akan membantu alur atau kesehariannya dari suatu perusahaan yang akan bergerak dalam bidang apapun, baik dari bidang pertanian, ekonomi, atau bidang pendidikan. SDM yang tangguh emang perlu diharapkan oleh suatu perusahaan. Letak pentingnya ya kinerjanya gitu. Kinerjanya dia turun atau tidaknya dalam keseharian. Dan nyambung nih pertanyaan Siti Fatimah. Sebenarnya kalau ada seseorang yang berpikir negatif gitu kan, SDM negatif, salah satu SDM negatif, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama, sistem perusahaan tersebut atau dalam ini kepala personalia yang tadi kan ada
ada yang disebutkan kan ya, itu harus mengevaluasi orang tersebut. Yang kedua, sebenarnya gampang aja gitu kan, rekan tersebut diajak ngopi lah, ngobrol bareng gitu. Kenapa dia bisa berpikir senegatif itu? Contohnya ya ada rasa cemburu, ada rasa jealous sama seseorang, atau rasa menyepelekan orang lah, dalam hal ini menyepelekan kemampuan seseorang. Jadi intinya itu dibangun kerjasama dan jangan lupa gitu diajak ngobrol gitu, kali-kali ajak ngobrol kemana ke apa namanya yang sekarang yang lagi hit-hitnya gitu, kayak ke Jeko gitu kan, kemana lah tuh, biar jadi suasana itu terjalin gitu. Mungkin bisa jadi orang tersebut belum paham gitu, belum mengenali karakter seorang tersebut gitu, dalam hal ini rekan kerja. Karena SDM yang tangguh yang tadi, SDM yang akan bekerja sama dengan timnya, baik perseorangan maupun kelompok atau dalam ini tim. Udah itu saja. Terima kasih. Oke, sampai jam berapa Pak Salman? Kuliah kita. Kalau di jadwal 17.45 Sat, kalau nggak salah Sat. 17.45 ya. 45. Oke, saya cukup ya kita diskusi ya. Baik Sat. Oke, terima kasih. Waktu 15 menit, 20 menit kita manfaatkan buat closing ya. Grup 1 dan grup 2 sudah cukup bagus ya. Responnya mantap ini teman-teman ya. Artinya merespon dengan apa namanya pertanyaan ya, tektok lah gitu ya. Tapi saya mohon maaf nih, hari ini internet di rumah mati tiba-tiba. Jadi saya monolog dulu ya. Nanti beberapa teori akan saya kasih. Terima kasih ini penanya peserta aktif Pak Ilyas, Pak Salman pasti, Pak Subhana Amir, Pak Naga, Pak Siti Fatimah dan yang lain. Dan hari ini juga Nidaul Hasanah, Nur Aini, Salsabila Maharani dan Fitriani ya. Betul Pak Salman? Iya betul Ustaz. 4 orang. 4 ya. Ini Fitriani atau Fitriani namanya? Kayak gabung. Fitriani Ustaz. Fitriani gitu ya. Ya. Oke. Bagus teman-teman. Memang kalau bagus PPT udah oke. Cuman nanti supaya apa ya? Nggak apa-apa. Anda nyontek sebagian biar nanti dikasih sedikit kata-kata sama gambar. Jadi orang nggak ngantuk ya. Nanti ketika presentasi baca, nah bacaan disimpan. Jadi orang akan memperhatikan gambar dan memperhatikan kata-kata gitu. Ya, itu trik berikutnya ya. Nah, dikasih 2-3 kata gambar gitu ya. Jadi menarik dan semuanya itu boleh baca gitu ya. Jadi harus ada 2 strategi. Buat latihan bikin skripsi ya. Ya, oke. Baik. Tadi pertanyaannya cukup apa ya? Saya coba meluruskan dulu masalah SDM. Jadi SDM itu yang kita pelajari ini sebenarnya manajemen perusahaan gitu ya. Jadi skalanya tuh mikro. Jadi kayak di sekolah, di perusahaan itu mikro. Di sekolah misalnya, kebetulan doktor saya bidang manajemen pendidikan, nyambung lah gitu ya. Jadi di sekolah itu apa? Kepala sekolah, guru, tata usaha, staf keamanan. Gimana dia bahu-membahu untuk mencapai visi daripada sekolah itu.
Ya, dia mau digerakkan. Guru mau mengajar dengan baik, security mau menjaga dengan baik, gitu ya. Dengan sebuah sistem yang membuat mereka nanti bekerja. Untuk apa? Melayani. Nah, nanti ada perspektif-perspektif. Kalau SDM itu memang penting dasar, iya, ada manajemen strategik namanya balance scorecard. Ditemukan oleh Kaplan Norton, United States. Dan itu digunakan banyak perusahaan. Makanya SDM itu masuk perspektif satu, namanya perspektif learning and growth. Balance scorecard itu tulisannya Balanced Scorecard. Itu digunakan tahun 2000-an. Itu perusahaan semua selalu menempatkan perspektif balance scorecard itu di bawah untuk mencapai tujuan. Tujuan perusahaan apa? Profit, duit. Ya itu nggak usah malu-malu, duit. Sebagian besar sekolah, jangan bilang sosial, duit juga. Nggak usah disebut deh. Ya, masa guru digaji pakai daun? Nggak mau lah. Tetap harus diperhatikan gaji ngajar, gimana dia supaya semangat ngajar, gitu kan? Bagaimana sistem remunerasinya, sistem penggajiannya, ya kan? Ada kan? Kalau ngajar sekian, bonus sekian, itu ada sistemnya. Nah itu, jadi harus ada sistemnya. Perusahaan, apalagi kalau perusahaan udah jelas. Rumah sakit juga profit, untung. Makanya di balance scorecard, perspektif keempat, nanti saya kasih slide-nya. Ini nggak bisa jalanin slide saya. Perspektif akhir itu finansial. Uang. Misalnya nih, Pak Salman disuruh jadi manajer atau GM, atau CEO, atau direktur sebuah perusahaan. Sama komisaris, saya komisaris, pemilik perusahaan, saya minta Pak Salman targetnya 100 miliar. Nah, 100 miliar itu kan output akhir. Tapi untuk meraih 100 miliar itu SDM-nya harus seperti apa? Terus internal business process, IBP namanya. Internal business process. Gimana? Kalau Anda misalnya buka restoran, Anda harus ciptakan chef yang hebat. Ya. Terus chefnya itu senang. Kalau guru yang hebat. Guru hebat dan dia senang, loyal. Kalau gurunya hebat, internal bisnis prosesnya bagus nggak? Bagus. Ngajarnya bagus. Kalau chef itu masaknya, kalau chefnya enak, otomatis nanti hasil masakannya enak karena SDM-nya enak. Tapi kalau ente sekolah gurunya asal-asalan, gurunya nggak ada karakter, nggak ada standar. Anda masuk ke Al-Azhar, ada standarnya. Sekolah internasional itu ada standarnya. Anda kalau masuk sekolah internasional itu 4 struktur guru internasional. Ya, saya menulis buku Sukses Bilingual waktu awal RSBI. Waktu itu saya pernah jadi staf ahli di DPR. Nah, itu saya nulis buku standar internasional itu 4. Yang pertama apa? Kemampuan pedagogik. Kedua apa? Kemampuan subject matters. Epistemologi, aksiologi pengajarannya harus bagus. Ketiga apa? He is able to speak English very well. Dia harus bisa mampu bahasa Inggris. TOEFL-nya harus 550. Itu sekolah kayak di Jakarta International School. If you want to be a teacher there, at least that you have to achieve the TOEFL score 550. Makanya di sono satu semesternya 5 juta, bro. 8 juta. Masuknya 250 juta. Duit nggak pakai daun. Wajar. Nah, kita masuk madrasah, mohon maaf, SDM-nya udah standar tuh. Ya. Kadang-kadang ada yang nggak kuliah ngajar, ada orang pernah nganggur daripada nganggur ngajar, pedagogiknya diatur, tambah lagi bahasa Inggris khusus, TOEFL-nya, IELTS-nya, Young Learners English-nya, standar Cambridge-nya, saya tahu gitu ya. Nah akhirnya standarnya beda, cara ngajarnya beda, internal business prosesnya beda. Saya nggak bilang internasional paling bagus, ya. Tolong jangan salah sangka. Madrasah sekarang juga naik kelas. Cuma kan madrasah yang mana? IBP-nya namanya. Terus yang ketiga apa? Itu namanya customers. Ya, perspektif 3 tuh customer. Nah, jadi kalau Anda bikin tingkatan tuh kayak urutan dari bawah, learning and growth, IBP, internal business process, baru customer. Customer itu
Kalau udah enak, masakannya, restorannya bagus, rasanya cakep. Kalau sekolah, gurunya bagus, anak-anak suka, penanaman karakternya bagus. Itu kan nggak mudah. Bikin guru bagus itu berapa training harus diprogram. Ya, 2 targetnya. Targetnya employee satisfaction dan customer satisfaction. Gimana? Bisa jadi apa? Gurunya bagus-bagus, tapi sistem gajinya jelek. Udah bagus, punya guru, bubar. Dia pasti mundur. Ada tawaran gaji lebih gede. Nah, itu harus ada manajemen SDM. Rumit. Nah, terus customer. Customer kalau udah bagus, ya kalau ente buka restoran, kalau udah bagus, ya udah enak rasanya, ya mantep, harganya mantep, pelayanan mantep, konsumen lain akan beralih ke Anda. Kalau konsumennya banyak, yang beli banyak, bahkan Anda bisa mengakuisisi konsumen orang lain ke kita, barulah kita dapat revenue. Apa? Pendapatan. Bayangin kalau madrasah muridnya 10, udah 10, bayarannya cuma 100.000, ya kan? Bisa dibayangin berapa gaji gurunya. Ya, gurunya ngamen lagi, sono sini dan sebagainya. Akhirnya apa? Nggak berkualitas standarnya. Nah, baru ketika revenue naik, pendapatan naik, nah, baru bagaimana manajemen keuangannya. Jadi itu balance scorecard itu nyusun 4 perspektif. Saya ulang, pertama learning and growth, yang kedua internal business process, yang ketiga yang pertama learning and growth, yang kedua internal business process, yang ketiga customers, dan yang keempat financial perspektif. Nah, besok saya share atau ntar saya kalau ada grup saya share di grup. Gitu ya, karena nggak ada. Kalau tahun kemarin ada grup, ntar abis kuliah saya bubar nggak apa-apa grupnya khusus. Jadi kalau saya ada materi saya share. Oke, ini ya. Jadi harus tahu. Berarti SDM penting nggak? Penting. Gitu. Itu yang pertama. Jadi saya bilang harus profesional. Beda dengan SDM negara. Tadi banyak diskusi negara nih. Negara kita SDM-nya jelek, betul. Ya, harus ngomong. Kuliah kita manajemen mikro, bukan manajemen negara, ya ingat ya. Jadi kita mikro perusahaan untuk manajemen SDM mikro. Kalau untuk SDM makro, ya itu ada. Makanya ada makroekonomi, ada mikroekonomi. Mungkin yang kuliah di FE ekonomi. Mikroekonomi ngurusin perusahaan, makroekonomi ngurusin negara. Negara apa yang diukurin? Yang dipelajari bagaimana customers-nya, bagaimana government expenditure, apa tuh belanja negara. Contoh COVID kemarin kan, orang nggak ada yang bisa belanja, nggak punya duit, tapi ekonomi bergerak karena orang Indonesia UMKM-nya jalan. Tuh yang dagang bakso pinggir jalan, gorengan, ya itu yang hidupin ekonomi. Tapi ekonomi menengah ke atas habis. Yang dihadapin apa? Belanja negara, government expenditure. Kan anggaran negara kita bisa 400 triliun. Ya. Nah, disitulah yang bisa menghidupi kehidupan selama COVID. Nah, termasuk ekspor impor. Nah, itu ngomongin makro. Nah, kalau kenapa SDM kita turun? Ya ini masalah makroekonomi sebenarnya. Nah, tadi ada pertanyaan. Oh, negara yang nggak ada sumber dayanya, itu kok bisa kaya ya? Korea, Jerman, tapi bisa negara maju ya? Itu ada 2 teori. Teori pertama itu teori absolute advantages. Nah, catat tuh, itu teorinya Adam Smith. Absolute advantages adalah keunggulan absolut sebuah negara. Absolut itu anugerah dari Allah. Ya, misalnya Indonesia negara yang minyaknya banyak, itu absolut. Dari Allah langsung dikasih minyak, karet, kelapa sawit. Itu absolut. Makanya Indonesia ini banyak dilirik negara keindahan, garis pantainya bagus. Tapi kenapa miskin? Kan gitu. Nah, ada yang kedua. Itu absolut. Nah, yang kedua nih masalah SDM. Namanya comparative advantages. Itu teorinya David Ricardo. Absolute comparative advantages adalah walaupun dia absolutnya kurang, tapi dia bisa memproduksi barang dan jasa ya
yang non sumber daya alam, yaitu SDM. Ya, muncullah Microsoft, software, hiburan, Korea menciptakan K-pop, ya, muncul MotoGP. Ya, itu kan walaupun nggak dari minyak, nggak dari karet, tapi itu jangan dianggap remeh pendapatannya. Halo, itu motornya Marc Marquez itu bisa 400 miliar harganya, ya. Itu beli cendol berapa gelas itu, ya. Jadi negara kayak India, dia memproduksi film, memproduksi jasa, memproduksi K-pop, ya. Juga tadi produksi dia nggak punya minyak mentah diekspor karena Indonesia nggak punya alatnya. Jerman punya mesinnya, minyak mentahnya diekspor ke Jerman memproduksi Pertalite segala macam, ya, diekspor lagi atau diimpor lagi oleh Indonesia, akhirnya dia mendapat margin di situ. Nah, inilah sebuah negara yang absolute advantages-nya akan kalah terhadap pengelolaan yang memiliki comparative advantages-nya. Jadi dua, ya. Jadi tahu, kita jangan ngomong gini doang, wah Indonesia nih kurang gini nih. Nah, SDM absolute advantages kita bagus. Nanti makronya apa? Politiknya gimana? Ya karena politik kita kan transaksional. Betul nggak, Bos? Siapa yang jadi presiden, ya itu yang gali gali keuntungan tambangnya. Freeport dikontrak-kontrakin. Kenapa? Buat presiden lagi nanti 5 tahun ke depan. Menteri begitu bancakan. Nah, akhirnya tidak ada sebuah grand design yang bagus untuk Indonesia. Jadi kalau dibayangkan, kalau Indonesia absolute advantages-nya bagus, comparative advantages-nya bagus. Ngelola sumber daya, ngelola sistem, wah Indonesia kaya raya. Ya. Kita kuliah nggak bayar di UIJ. Ya. Nah, kalau di Jerman ente kuliah gratis. Di Turki ente gratis. Comparative advantages. Nah, makanya kita akhirnya apa? Udah kita ya keluar negeri aja deh. Kadang kalau keluar negeri, Pak, saya pernah ke Jerman, Australia, ngiri, Bos. Bukan ngiri SDM-nya, ngiri absolutnya. Ngiri comparative advantages-nya tuh. Wah, luar biasa. Gitu ya. Jadi kita punya PR yang sangat besar. Dan terakhir, karena waktu terbatas, tinggal 2 menit. Jadi SDM ini apa? Harus profesional. Jadi mau ngelola sekolah ngelola perusahaan itu penting. Apa intinya? Bagaimana orang itu mau bekerja sepenuh hati, bahasanya apa ya? Bahasa saya tuh. Totalitas, ikhlas. Ini Pak Salman, bagaimana orang mau dieksploitasi, tapi dia senang. Tuh bahasa Pak Mardigu kan lebih kayaknya mengkritik ya, lebih berani. Ente kerja sama aneh bahasanya. Ente aneh gaji, sepakat. Ente senang kerja sama aneh dan mengeluarkan sebuah potensinya dan Anda mau dieksploitasi, bahkan Anda ngajak teman-teman untuk dieksploitasi. Paham nggak? Nah, caranya apa? Memahami apa keinginan Pak Salman. Nah, Pak Salman ini ya orang-orang yang ada ini kan punya banyak karakter. Nah, itulah kita harus belajar tadi psikologi. Nah, teori Maslow mengatakan bahwa manusia itu bukan kayak binatang. Ada teori Pavlov. Pavlov itu yang pertama kali orang Rusia, ya dia komunis, dia menguji ya anjing dikasih daging terus dikasih kelenengan, tahu gak kelenengan, lonceng. Teng 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 teng. Nah, itu anjing keluar air liur nggak? Ya, ketika tiap hari begitu. Tiap hari coba dikasih kelenengan, dikasih daging setiap hari. Jadi dia meneliti, ya ternyata anjing itu kelenengan baru aja dibunyiin, dia udah keluar air liur. Paham nggak maksudnya? Ya. Nah, ibaratnya daging itu kompensasi, gaji, duit. Gitu. Kelenengan itu rangsangannya. Jadi ketika orang mau
mau pengen dapat duit, orang udah ngiler duluan sehingga dia melakukan effort. Nah, itu teori Pavlov. Masih berlaku nggak teori itu? Masih. Itu untuk kuli bangunan. Paham? Orang yang nggak berpendidikan. Yang penting gue mau kerja, mau nyungsep bahasanya gitu. Ya kan? Tapi kan nggak juga ke orang-orang yang edukatif seperti Bapak Ibu sekalian. Gue nggak sekedar duit, pasti ngomong gitu. Gue kerja di sini karena, itulah teori Maslow. Akhirnya muncullah ada fisiologis. Orang kerja nggak hanya fisiologis. Ada juga butuh apa? Keamanan. Berarti mereka apa? Butuh asuransi biar aman. Butuh BPJS. Betul nggak? Nah, ketika terpenuhi, dia akan kerja. Oh, enak kerja di sini. Ada BPJS-nya, ada gajinya, tunjangan ngajar. Oh, ditambah lagi. Berikutnya, sosialisasi. Dia butuh teman. Gitu kan? Ya udah sekolahnya ngadain arisan, family gathering. Coba perhatiin deh. Perusahaan-perusahaan gitu ada family gathering, arisan. Seneng kan? Oh, butuh apa? Jabatan. Wah, udah jabatan eselon 1, eselon 2, eselon 3. Orang akan kejar itu, bahkan kuliah juga niatnya pengen dapat itu. Orang mau kerja. Jadi orang tuh dipaksa untuk akhirnya untuk meraih itu. Dan terakhir aktualisasi diri. Nah, udah. Gue hebat nih. Nah, itulah fenomena crazy rich kan itu udah punya semua. Nah, dia crazy rich tuh. Crazy beneran. Nah, tapi aktualisasi yang nggak benar. Kayak Firaun kan, itu aktualisasi paling tinggi. Kalau udah semuanya terpenuhi, kayak Firaun bisa ngaku Tuhan. Nah, mudah-mudahan ini ulasan dari saya aja nih. Cuma 20 menit Kang Salman. Saya mah kalau ngomong nyerocos. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa mengulas atau kalau ada yang mau tambahkan, nanya masih saya persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya. Teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan tadi sudah terhadap pemaparan dari dosen pengampu. Mungkin masih kita buka. Pak, nanya Pak. Oh, oke. Saudara Muhammad Ilyas. Tadi kan peningkatan SDM ya. Nah, yang Bapak bilang teorinya seperti itu kan, padahal kenyataannya berbeda Pak gitu kan. Gitu. Contohnya kan perusahaan itu contohnya kita kuliah di sini Pak nih di UIJ. Ya. Itu kan seharusnya dari perusahaan kan Pak yang nanggung gitu biayanya apa segala macam kan. Tapi realita yang di lapangan sekarang itu berbeda Pak. Gitu. Malah si pekerjanya itu mengeluarkan gitu. Nah juga akhirnya untuk meningkatkan kemampuan SDM yang tadi Bapak bilang dari segi bahasanya gitu kan, tingkatan bahasa baik bahasa Inggris gitu kan aktif maupun pasif itu nggak tercapai Pak gitu oleh kita. Sedangkan yang saya hadapi gitu itu berbahasa Inggris semua Pak gitu. Di sekolah itu Bapak itu. Sekolah Pak. Iya, kerjaan saya itu ngecek dokumen yang berbahasa Inggris jadi pusing makanya. Kalau bahasa Arab kan masih mending lah gitu kan, masih itu. Inilah Pak tantangan yang saya hadapi bahwa ya kurangnya dari perusahaan itu Pak gitu. Ente sekolah kuliah dibayarin nggak sama sekolah? Enggak Pak, perusahaan enggak. Malah perusahaan nuntut bahwa kita itu harus S1, sedangkan pada saat kita minta itu nggak ada jawaban Pak. Oh, nggak dibayar. Terus Ilyas inisiatif sendiri kuliah? Iya. Oke. Karena terbenturnya peraturan bahwa ya yang peraturan sekarang itu harus SDM-nya harus status 1 gitu kan. Itu Pak yang kendala kami akhirnya ya kita mau meningkatkan SDM dalam berbahasa ya kita alihkan dulu gitu kan. Wah, ini sekolah. Sekarang gini, kalau Pak Ustadz Ilyas, ya, masalahnya kan nanti gini, ketika nanti Ustadz Ilyas sudah S1, bergening Ustadz Ilyas akan naik nggak? Ya. Pasti naik, Pak. Pasti naik, ya kan? Artinya, ya, nanti hukum permintaan supply demand itu akan berlaku, Pak Ilyas. Dimanapun yang namanya emas,
di dalam lumpur pun ya namanya mutiara intan itu nggak akan kecampur, kan gitu. Nah, kalau menurut saya ya rumusnya adalah EMC kuadrat. Dalam arti apa? Sekarang apa? Masalah kita dibayar murah karena mungkin kita kapasitasnya belum dipataskan. Ketika kita kapasitas udah bagus, kuliah, itu saya bilang tuh kompetensi guru internasional Anda itu terpenuhi. Oh Pak Ilyas udah S1, pedagogiknya bagus, ngajarnya enak. Nah, epistemologi kalau ngajar dalam, keren, aksiologisnya bagus, kreatif, RPP-nya bagus, sertifikasi banyak. Bahasa Inggrisnya umumnya keren, sudah punya sertifikat PET dari Cambridge misalnya. Wah, Bapak harus masuk ke kolom yang pas, kan gitu, Pak. Ya kan? Nah, kalau mau ya biayain saya. Nah, bagaimana nanti Pak Ilyas itu punya apa namanya bargaining position, gitu. Ya Insya Allah berarti manajemen di sekolahnya yang harus diperbaiki, gitu. Kira-kira gitu Pak Salman ya. Jadi guru itu harus dijaga. Ya, saya juga punya karyawan banyak. Saya punya 8 cabang. Ini untuk kursus aja nih, ya. 40 karyawan dan 120 guru. Nah, gimana saya ngaturnya? Ya kan gitu, Pak. Ya, jadi ya harus punya strategi, harus punya tools. Ya tadi ada toolsnya tuh. Ya saya kasih beberapa tools. Mungkin nanti ini kan baru pertemuan kedua, ya pelan-pelan. Nanti ada tools manajemen. Tadi strategi udah saya bangun tuh, ya untuk mencapai target sekian, ya kita harus membuat namanya learning and growth. Nah, masukan dari teman-teman tadi bagusnya tuh SDM slide-nya tolong di ini Pak Salman dikumpulin, di share Ya, di grup. Nah, ya, sudah. Jadi teman-teman download, saya download kan gitu. Jadi pas saya ngasih soal UAS, saya ngambilnya dari slide teman-teman. Kalau nggak dikirim ya ntar saya pakai materi lain bingung gitu ya. Gitu. Ya jadi teman-teman hari ini menarik sekali. Terima kasih Ustadz Ilyas. Mudah-mudahan yang presentasi kemudian apa namanya yang nanya ya. Ini 2 jam aja nggak terasa nih kalau kuliah gini ya. Ya dari saya cukup. Sudah jam 11.53 saya kembalikan ke Ustadz Salman. Berat. Alhamdulillah, makasih untuk presentasi atau kultum 4 penceramah kita pada sore hari ini. Sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua. Dan makasih juga untuk dosen pengampu untuk pengarahannya serta pelengkapnya. Kita rasa cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Ya.